Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai gotong royong era milenial dengan tema aksi nyata mahasiswa di tengah masyarakat. Pembahasan ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Ilyas Marzuki, MPD. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri, Rizky Ramadhani, dengan NIM akhir 214 dari kelas 24G, biasanya dipanggil Rama, dengan rekan-rekan kami. Saya Regina Ratnanurizati dengan 3 NIM akhir 106 dari kelas 2024D dan berperan sebagai Gina. Saya Nurfadila Turizki Indah Putri dengan 3 NIM terakhir 120 dari kelas 2024D sebagai Dila. Saya Katarina dari kelas 24D dengan NIM 124 yang berperan sebagai Katarina. Saya Mariana Sriseki dari kelas 2024D dengan 3 NIM terakhir 128 berperan sebagai Mariana. Saya Ahmad Zaki Wardirahman dari kelas 24H berperan sebagai Zaki. Saya Afifah Dina Sintia dengan NIM akhir 249 berperan sebagai Tia. Saya Widya Furqania dengan NIM akhir 251 berperan sebagai Widya. Saya Nur Faiza Dwi Rahma dengan NIM akhir 254 berperan sebagai Faiza. Baik, demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan inti. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Di antara padatnya kuliah, tugas numpuk, rapat organisasi, dan kehidupan digital yang serba cepat, ada satu nilai yang ternyata masih kita pegang, gotong royong. Meskipun zaman sudah berubah, rasa saling bantu itu tetap ada. Hari ini, kita 9 mahasiswa bakal ngobrol santai tentang gimana gotong royong itu muncul dalam kehidupan generasi milenial. Seringkali kita berpikir, aku cuma mahasiswa, bisa bantu apa sih? Tapi justru dari obrolan hari ini kita bakal lihat bahwa langkah sekecil apapun bisa jadi berarti banget kalau dilakukan secara bersama. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya deket banget sama mahasiswa di kehidupan mahasiswa. Dengan topik gotong royong era milenial yang bertema aksi nyata mahasiswa di tengah masyarakat. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa gotong royong itu cuma kerja bakti, cuma angkat-angkat barang. Nah, di episode ini kita bakal ngelihat sisi lain dari gotong royong yang ternyata makin relevan di era serba digital. Meskipun sekarang hidup serba online, ternyata kepedulian dan kerja bareng itu masih hidup banget. Dan kita sudah bareng 7 teman lain yang siap berbagi pengalaman mereka tentang gotong royong dalam versi anak muda. Menurutku, justru generasi kita itu punya gaya gotong royong yang unik. Ada yang lewat aksi nyata, dan ada juga yang lewat dunia digital. Nah, menarik banget nih buat dibahas. Dan pastinya, aku bareng Widya bakal nemenin kalian sepanjang obrolan ini. Kita juga udah ditemani 7 teman lain yang siap berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan sudut pandang mereka tentang gotong royong versi mahasiswa zaman sekarang. Jadi, stay tune ya teman-teman, karena bakal banyak banget hal menarik yang bisa kita pelajari. Halo Tia, menurutmu gotong royong versi anak muda sekarang itu kayak gimana sih? Apa masih sama kayak dulu atau sudah ada perbedaan nih? Menurutku sih udah beda cara, tapi semangatnya sama. Gotong royong zaman sekarang tuh nggak cuma kerja bakti, bisa dalam bentuk donasi online, bentuk share info penting, bantu teman yang stres ngerjain tugas, sampai ikut jadi relawan kegiatan sosial. Intinya saling bantu, tapi versi yang lebih modern.
Nah, itu menarik banget. Jadi sebenarnya esensinya itu tetap sama ya, cuma platform dan gaya kita aja yang berubah. Dan menurutku itu keren banget sih, karena kita bisa adaptasi tanpa ninggalin nilai aslinya. Nah, bener banget sih. Kalau kamu Faiza punya pengalaman ikut kegiatan gotong royong atau aksi sosial yang bikin kamu ngerasa, oh ternyata itu bisa berdampak ya. Ceritain dong. Ada sih, waktu itu aku ikut volunteer kampus di salah satu desa binaan. Kegiatannya banyak, mulai dari dampingin anak-anak belajar, nemenin mereka main, sampai gotong royong dengan warga buat bersihin lingkungan. Yang paling kerasa itu nuansa gotong royongnya, karena semua orang benar-benar ikut terlibat. Kita bagi tugas, saling bantu, dan ngerjain semuanya bareng tanpa mikir siapa yang paling penting. Walaupun kegiatannya sederhana, tapi pas dikerjain rame-rame, hasilnya benar-benar kelihatan. Dari pengalaman itu, aku jadi paham kalau kontribusi mahasiswa tuh nggak harus besar, hal kecil aja bisa berarti kalau kita mau turun tangan. Jadi menurutku gotong royong di era sekarang itu soal hadir, peduli, mau terlibat, dan ngerjain sesuatu bareng-bareng meskipun bentuknya sederhana. Wah, itu contoh nyata banget. Kadang orang mikir itu kontribusi itu harus besar, padahal kegiatan sederhana itu kayak ngajarin anak-anak aja bisa bikin perubahan, bahkan mengalirkan semangat positif ke warga sekitar. Nilai gotong royong, terutama karena kita berada pada posisi yang unik. Kita punya akses terhadap ilmu pengetahuan, jaringan pertemanan yang luas, serta kemampuan untuk menggunakan media sebagai sarana menggerakkan orang lain. Mahasiswa bisa mulai dari hal-hal yang sederhana seperti saling membantu dalam perkuliahan atau juga mendukung teman yang sedang mengalami kesulitan. Tapi peran itu juga bisa meluas ke ruang yang lebih besar. Contohnya nih, lewat organisasi kampus, komunitas, atau kegiatan sosial yang kita inisiasi sendiri. Mahasiswa bisa turun langsung membantu masyarakat, baik dalam bentuk edukasi, pendampingan, maupun program pengabdian. Nah, menurutku sendiri juga, kekuatan mahasiswa ada pada kreativitas dan semangat kolektif. Gerakan yang kelihatannya kecil, kalau dilakukan bersama-sama, bisa membawa dampak yang lebih besar. Jadi, gotong royong itu bukan hanya budaya yang diwariskan, tetapi sesuatu yang bisa terus kita hidupkan lewat aksi nyata di lingkungan kita. Nah, setuju banget tuh. Biasanya mahasiswa itu penuh energi dan punya banyak ide yang kadang muncul tiba-tiba. Bahkan dari hal-hal kecil yang nggak kita duga. Karena terbiasa ngulik banyak hal sampai ide-ide spontan yang ternyata bisa benar-benar jalan. Terkadang ide itu muncul cuma dari nongkrong bareng atau ngobrol random di kelas. Dan bener banget yang kayak Dila bilang tadi. Kita tuh nggak perlu bingung bikin kegiatan yang besar kok. Yang penting itu ada kreativitas, ada niat, dan jalannya tuh bareng-bareng. Wah, bener banget nih. Menurut opini dari Faiza sama Dila emang berbeda ya, Widya. Nah, aku mau denger nih dari Zaki. Menurutmu, teknologi bikin gotong royong jadi lebih gampang atau malah bikin orang makin individualis nih? Boleh cerita nggak? Menurutku sih teknologi itu bikin gotong royong jadi lebih gampang. Tapi sekaligus bisa bikin orang itu jadi individualis. Jadi tergantung gimana kita pakainya. Di satu sisi, teknologi benar-benar mempermudah banget. Mau koordinasi tinggal buka grup, mau patungan tinggal klik, mau cari bantuan tinggal sebar info. Jadi proses gotong royong ini jadi lebih cepat, terbuka, dan siapapun bisa ikut dari jarak yang jauh. Nah, tapi di sisi lain, kalau terlalu nyaman bantu dari layar, orang bisa jadi makin jarang turun ke lapangan atau turun langsung. Nanti ada rasa udah cukup bantu online aja, kayak gitu. Padahal gotong royong itu juga soal hadir secara nyata dan ngerasain kebersamaannya. Jadi menurutku teknologi itu malah jadi alat penguat, bukan malah jadi alat mengganti. Jadi yang penting kita tetap jaga nilai peduli dan kebersamaan, biar kemudahan teknologi nggak bikin kita kehilangan sentuhan manusiawinya. Kayak gitu.
Nah, aku mau tanya nih ke Gina, menurutmu itu ada tantangannya nggak sih? Oke, terima kasih untuk Mbak Widya atas pertanyaannya. Dan sebelumnya, saya setuju banget sih sama pendapatnya Mas Zaki, kalau teknologi itu memang bikin banyak hal jadi lebih mudah dan praktis. Kayak mau mengordinasikan sesuatu sama orang lain tinggal bikin grup, mau ngasih donasi tinggal klik link, dan kalau butuh volunteer tinggal posting, ataupun kalau kita mau jadi volunteer sendiri tinggal searching. Semuanya jadi lebih cepat dan gak ribet. Tapi di balik semua kemudahan itu, pastinya ada tantangan lain yang sering tidak kita sadari dan nggak kelihatan. Karena sekarang banyak banget orang yang makin sibuk sama rutinitas dan urusan pribadi. Jadi, waktu untuk benar-benar terlibat secara langsung itu makin terbatas. Akhirnya, banyak yang merasa cukup bantu dari layar aja. Entah itu lewat share info, repost atau posting ulang, ataupun kasih komentar dukungan. Padahal, gotong royong itu sebenarnya lebih dari sekedar interaksi online. Ada nilai kebersamaan yang tumbuh atau terjadi bonding yang kuat antar personal ketika seseorang itu turun tangan langsung, kayak ketemu, ngobrol, atau saling bantu secara nyata. Dan ketika semuanya serba digital, rasa kedekatan itu pastinya bisa pelan-pelan memudar. Ya nggak sih? Karena kita nggak ngalamin dan mendalami proses kerja bareng yang biasanya bikin hubungan antar warga itu makin erat. Kadang muncul juga anggapan kalau ikut nyebarin info saja udah berkontribusi, walaupun kontribusinya itu masih sebatas moral, bukan aksi yang benar-benar terasa dampaknya. Selain itu, teknologi yang serba cepat bikin orang terbiasa dengan hasil yang instan. Kayak kita sendiri pun kalau mau memperbaiki sesuatu atau membuat sesuatu kan pasti kita tuh bakal cari tutorial video yang short video gitu ya, dibanding video dengan durasi yang panjang. Karena short video itu bisa lebih menghemat waktu. Nah, sementara itu, kegiatan gotong royong itu pastinya sering butuh waktu, tenaga, ataupun konsistensi. Dan semakin kesini, nggak semua orang siap buat komitmen kayak gitu. Apalagi kalau udah terbiasa membantu dari jarak jauh yang lebih simpel. Jadi menurut saya, tantangannya itu bukan cuma soal waktu ya, tapi juga soal mindset atau pikiran, gimana caranya biar orang tuh mau terlibat secara nyata meskipun ada cara yang mudah, yakni tinggal klik. Jadi meskipun teknologi itu membantu kita banget, kita tetap perlu usaha buat menjaga semangat gotong royong yang asli, semangat yang nggak cuma berhenti di layar, tapi benar-benar hidup lewat tindakan, kebersamaan, dan kehadiran secara langsung. Biar nilai gotong royong yang sudah jadi bagian dari budaya kita itu tetap kuat, walaupun dunia terus maju dan serba digital. Nah, jadi teknologi itu boleh banget jadi alat bantu, tetapi semangat gotong royongnya itu tetap harus dijaga. Nggak cuma berhenti di layar, tapi benar-benar setara lewat tindakan, kebersamaan, dan kehadiran langsung. Oke, kalau semisal emang teknologi seperti itu, aku mau tanya nih sama Mariana, punya contoh pengalaman gotong royong nggak? Seperti mahasiswa lain, mungkin yang pernah kamu lihat langsung atau yang sempat viral, boleh? Oke, aku punya nih. Aku pernah lihat contoh gotong royong mahasiswa yang menurutku benar-benar mencerminkan semangat zaman sekarang. Yaitu waktu terjadi banjir di sekitar kampus. Awalnya cuma dari satu postingan Instagram yang ngajak mahasiswa bikin posko donasi spontan. Tapi responnya cepat banget, dalam beberapa jam banyak mahasiswa langsung datang ke posko untuk bantu tanpa perlu menunggu instruksi resmi dari kampus. Pembagian perannya juga terbentuk dengan natural. Ada yang ngurus publikasi, ada yang ngedesain poster informasi biar donasinya cepat menyebar, ada yang jaga posko buat nerima barang, ada yang packing logistik, dan ada tim distribusi yang langsung turun ke lokasi banjir. Bahkan teman-teman yang sibuk atau yang tidak bisa hadir pun tetap ikut berkontribusi lewat donasi online. Setiap orang membantu dengan cara yang paling sesuai sama kemampuan mereka. Dan itu membuat prosesnya jadi efisien tapi tetap penuh rasa kebersamaan. Menurutku, kejadian ini adalah contoh jelas tentang bagaimana gotong royong di era digital itu bekerja. Kita tetap pegang nilai saling bantu, tapi bentuk aksinya jadi lebih fleksibel dan kreatif. Ada yang membantu dengan tenaga, ada yang membantu lewat media sosial, ada yang kontribusi materi, tapi semuanya terhubung oleh tujuan yang sama. Jadi, meskipun caranya lebih modern, semangat
gotong royongnya tetap kuat dan relevan. Nah, dari tadi itu kita dengar banyak cerita dan opini. Jelas banget bahwa gotong royong itu masih hidup dan relevan dan fleksibel menyesuaikan zaman. Generasi kita itu punya banyak cara buat berkontribusi. Gak harus besar, gak harus sempurna. Yang penting konsisten dan dilakukan secara bareng-bareng. Nah, setuju banget nih sama Widya. Dari semua cerita barusan, kita bisa lihat kalau generasi milenial, termasuk kita sebagai mahasiswa, punya cara sendiri dalam bergotong royong. Ada yang lewat kegiatan sosial langsung, ada yang lewat kreativitas digital, dan ada juga yang lewat hal kecil di kehidupan sehari-hari. Yang penting itu semangatnya. Semangat saling bantu, semangat saling dukung, semangat saling hadir untuk satu sama yang lain. Baik, aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman juga yang udah sharing di sini. Yang pasti sharingnya itu bermanfaat banget untuk kita semua, karena teman-teman kita ingat kalau misalnya gotong royong itu akan membuat kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, terus juga media sosial sebagai sarana kita untuk mengajak teman-teman yang lain untuk saling bergotong royong. Karena teman-teman dengan hal seperti itu, kita sebagai mahasiswa itu bisa tetap berkontribusi di masyarakat. Walaupun hal tersebut kecil, tapi pasti selama kita bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah, jadi jangan pernah anggap langkah kecil itu nggak berarti, karena kalau dilakukan secara bareng-bareng, dampaknya itu bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Terkadang, hal-hal sederhana itu justru jadi awal dari gerakan yang besar. Dan semoga pembahasan hari ini bisa jadi reminder kalau sekecil apapun kontribusi kita tetap punya arti ya teman-teman. Apalagi kalau dilakukan bareng-bareng, hasilnya pasti lebih kuat dan lebih terjaga. Baik, saya Rama dan rekan saya Widya. Izin pamit, undur diri. Tunggu kami di episode berikutnya. Bye-bye.